Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Riri izin bercerita mengenai Florence Nightingale. Di mana Florence Nightingale adalah seorang tokoh yang dikenal karena mempelopori keperawatan modern. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820. Florence lahir di daerah Florence sesuai dengan namanya, yaitu di daerah Italia. Florence terlahir dari keluarga bangsawan atau yang kaya raya. Ayahnya bernama William Edward Nightingale dan ibunya bernama Frances Nightingale. Sejak usia muda, Florence aktif dalam filantropi atau yang dikenal dengan tindakan mencintai sesama manusia sehingga menyumbang uang, tenaga, waktu untuk melayani orang-orang yang sakit dan miskin di desanya. Di usia 16 tahun, dia menyadari bahwa menjadi seorang perawat merupakan panggilan dari Tuhan baginya. Tetapi keinginannya ditentang oleh keluarganya. Karena pada masa itu perawat dianggap dan dari rumah sakit pun dianggap tempat yang kotor. Dulu keperawatan dipandang sebagai tugas harian yang dilakukan oleh perempuan, seperti berberes-beres dan sebagainya. Florence Nightingale juga dikenal dengan sebutan The Lady with the Lamb. Mengapa demikian? Karena Nightingale di bangsa pada malam hari dengan membawa lilin yang dimana ia pergunakan untuk memberikan dukungan kepada para pasien korban perang. Ia menghabiskan berjam-jam di bangsal. Itu yang membuatnya mendapat julukan tersebut. Pada tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserswerth di Jerman dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Plietner dan istrinya dan dikelola oleh biarawati Lutheran. 21 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milnes. Lamaran ini pun ia tolak karena di tahun itu ia sudah membulatkan tekadnya pada dunia keperawatan. Selain di Jerman, Florence juga pernah bekerja di rumah sakit untuk membantu orang-orang miskin di Prancis. Di Institute of the Care of Sick Gentlewomen di London, Prancis. Di Prancis inilah dia memulai karirnya sebagai perawat. Karir Florence terus berjalan dan terjadilah Perang Crimea pada tahun 1854 yang merupakan aksi militer Inggris melawan Rusia. Florence dikirim ke Tari untuk menjadi sukarelawan perawat. Awalnya ditentang oleh para dokter dan pada akhirnya diterima karena lonjakan korban perang. Para dokter pun mengalami kewalahan karena korban terus berjatuhan. Karena keahliannya dalam memberikan asuhan dan perawatan membuat orang takjub kepada Florence. Dan semenjak saat itu dia mulai dikenal dan dia juga mendirikan sekolah keperawatan atau yang dikenal dengan Sekolah Keperawatan Nightingale pada tahun 1860. Pada tahun 1910, Florence menghembuskan napas terakhirnya di umur 90 tahun
Atas jasanya, Florence diberikan penghargaan yang dikenal dengan British Order of Merit dan didirikan Monumen Perang Crimea. Untuk sekian penyampaian cerita dari Riri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Agustina dari Prodi STR Keperawatan tingkat 1 kelas 1B. Di sini Riri akan mencoba menjelaskan tentang dua macam teori. Yang pertama, teori dari Virginia Anderson dan yang kedua, teori dari Abraham Maslow. Baiklah, untuk yang pertama, Riri akan menjelaskan tentang teori dari Virginia Anderson. Virginia Henderson sendiri merupakan salah satu tokoh keperawatan yang teorinya diaplikasikan pada pelayanan keperawatan. Henderson adalah seorang perawat, teoretikus, peneliti, dan pengarang buku. Dan adapun teori Virginia Henderson mengasumsikan teori kebutuhan mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama, merawat sampai sembuh, yang kedua, motivasi pasien, yang ketiga, pengabdian perawat pada pasien, dan yang keempat, keterkaitan antara pikiran dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Dan Virginia Anderson juga mengasumsikan agar pasien dapat kembali sehat, maka harus mendapatkan 14 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, kebutuhan bernapas dengan normal. Yang kedua, kebutuhan mendapatkan makanan dan minuman yang secukupnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk menghilangkan limbah yang ada di tubuh. Yang keempat, kebutuhan untuk bergerak. Yang kelima, kebutuhan untuk tidur dengan istirahat. Yang keenam, kebutuhan sandang yang sesuai. Yang ketujuh, kebutuhan mempertahankan suhu tubuh normal. Yang kedelapan, kebutuhan menjaga dan merawat tubuh. Yang kesembilan, kebutuhan untuk melindungi diri sendiri. Yang kesepuluh, komunikasi yang baik. Yang kesebelas, kebutuhan untuk menjalankan ibadah. Yang kedua belas, kebutuhan untuk bekerja. Yang ke-13, kebutuhan untuk bermain dan berlibur. Yang ke-14, kebutuhan untuk mempelajari dan menemukan informasi yang berkaitan dengan perkembangan dunia kesehatan. Karena itu akan berguna dan menambah wawasan juga ya sebenarnya, kalau untuk menemukan informasi yang baru. Dari 14 dasar yang dikemukakan oleh Virginia Henderson tersebut, tidak hanya berfokus terhadap kesehatan biologis saja, melainkan mental, spiritual, sosial, emosional, dan masih banyak yang lainnya. Yang di sini Riri juga akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri merupakan teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian, seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Dan ini teorinya. Ini coba. Dan ini teori hierarkinya. Teori hierarki kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan Abraham Maslow dan Porter dan Perry 1997 dapat dikembangkan untuk menjelaskan kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan psikologis, kebutuhan dasar seperti oksigen, protein, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta sama miliki dan dimiliki. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai orang lain. Yang kelima, pengakuan aktualisasi diri merupakan kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan potensi sepenuhnya. Baiklah, itu penjabaran dari Riri mengenai teori dari Virginia Henderson dan Abraham Maslow. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.